Rusake umat Kanjeng Nabi niku disebabkan dua perkara. Dua perkara itu apa? Yang pertama adalah meninggalkan yang namanya menuntut ilmu. Sing digilem menuntut ilmu itu ya ilmu agama, ya ilmu umum. Jangan sekali-kali ilmu umum tidak penting, agama ya penting, ilmu umum ya penting. Kalau ada orang yang mengatakan ilmu penting tidak penting, itu jelas salah. Ya, karena kita hidup ini tidak hanya di akhirat toh, tidak hanya di dunia saja, tapi kita hidup adalah di dunia dan di akhirat. Kalau kita ilmunya kok di akhirat, gunakan ilmu akhirat. Kalau di dunia, menggunakan ilmu dunia. Makanya kan ada sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Jadi harus dua-duanya seimbang. Nak mikir ke dunia tok ya rak pas, rak gadok, mikir akhirat tok ya rak gadok. Jadi yang pertama sebab rusak umat Kanjeng Nabi itu yang pertama adalah disebabkan meninggalkan belajar, meninggalkan mengaji. Maka saya harapkan rekan dan rekanita yang tergabung dalam IPENU dan IPPNU jangan sekali-kali meninggalkan mengaji. Sekarang Betawalang banyak pondok pesantren. Kalau Anda semuanya kok di pondok pesantren aman. Ya. Saya yakin kalau pondok pesantren yang ada di Betawalang itu alirannya jelas Ahlussunnah. Ya. Karena kita adalah beraliran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jangan sampai kita pilih, jangan sampai kita salah pilih mencari pondok pesantren. Banyak pondok pesantren yang tidak beraliran Ahlussunnah banyak. Ya. Jadi saya harapkan anak semuanya atau mungkin rekan-rekan semuanya, walaupun sudah bekerja kadang miang, tapi kalau ada kesempatan belajar, kesempatan ngaji. Siap? Kan Anda motonya apa? Belajar, berjuang, bertakwa. Maka harus itu jangan Anda tinggalkan. Berjuang, bertakwa. Apa? Belajar, bertakwa. Motonya IPENU itu apa? Kalau sering Anda ucapkan ketika di Paras IPENU kan ada yang melekat adalah belajar. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa yang menyebabkan rusaknya umat Kanjeng Nabi adalah yang pertama adalah meninggalkan ilmu, meninggalkan belajar, meninggalkan mengaji. Dan yang kedua adalah menumpuk harta. Saya yakin kalau rekan-rekan semuanya belum waktunya menumpuk harta. Ya. Fokusnya masih belajar. Sing MTS dia belajar, yang SMA ya juga belajar semuanya. Ini yang berbahagia. Itu sebagai awalan saja bahwa rekan dan rekanita adalah sebagai penerus perjuangan para kiai, para ulama. Maka modal pertama adalah
punya ilmu jelas. Allah bil ilmi wat tuqa. Yang kedua adalah takwa. Ya. Yang kedua adalah takwa. Paham takwa? Apa takwa? Al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Saya harap rekan dan rekanita yang mengaku dirinya sebagai IPENU dan IPPNU ini harus melaksanakan kewajibannya, terutama adalah sholat 5 waktu. Terutama sholat 5 waktu. Jangan sampai cah IPENU, cah IPPNU, goro-goro ziarah, goro-goro rekreasi, ora sholat. Ngono ya ono. Banget nih. Saya yo aneh kok. Saya sering kali mendengar Betawalang itu nak sing ziarah sregep. Kok ana pengumuman ziarah ning ndi wae wis sregep. Nak kadang rak di duit dilaku utang ya kelakon. Betul enggak? Setelah sampai di tempat ziarah, wayahe salat, ora salat ya ono. Loh, ziarah itu wajib dah? Ziarah wajib dah? Enggak. Sunah. Ziarah itu tidak wajib, tetapi sholat Wajib. Pak. Ada di sini tadi berangkat di sini ikut selapanan. Selapanan itu aslinya tidak wajib. Wajib tidak? Tetapi karena Anda sudah masuk dalam sebuah organisasi di IPENU dan IPPNU, maka sudah menjadi aturan Anda harus ikut, walaupun tidak wajib. Tapi harus. Selagi tidak ada udzur syar'i, maka Anda sudah tergabung dalam IPENU dan IPPNU, harus ikut. Iya, konsepnya seperti itu. Loh, saya itu hampir setiap hari ya. Tadi malam itu dengan jadwal yang bersamaan ya, saya harus membagi ini. Di Sumberjo ada pelantikan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan pelantikan Ansor Ranting Sekecamatan Bonang. Ning Tawalang ono lalasus istimewa. Aku nak rono, aku rak kira ning Tawalang. Darani aku mikir kene Bonangi. Yuk. Wah, Ayo. akhirnya saya izin ketua Angsornya PAC. Ya, saya tidak bisa hadir karena bersamaan dengan acara harus. Insya Allah saya ketika ada undangan baik itu di Ranting, baik di PAC, mbok IPENU, mbok Ansor, mbok NU sendiri, ya, insya Allah saya hadir. Ya. Kemarin itu hari Sabtu pagi harus mengadakan musyawarah Ranting, Karangrejo ya betul. Malamnya harus melantik pengurus Ranting NU Jatirogo 2. Harus seperti itu. Malam Selasanya harus beri selapanan MBC, ya seperti itu. Makanya saya harapkan rekan dan rekanita yang sudah tergabung dalam IPENU IPPNU, ketika ada kegiatan IPENU, kegiatan IPPNU harus konsekuen. Mari kok kurang terus ya. Pokok Anda hidup di NU dari mulai IPENU, IPPNU, Ansor, Fatah, Muslimat, NU sendiri memang butuh Ya dana. ditarik itu biasa. Gitu. Ning PAC ya ditarik, ning NU ya ditarik, ning Ansor selama. Diniati. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengabdi di IPENU, di IPPNU,
semuanya diadu oleh Mbah Hasim sebagai santrinya. Amin. Dan kelak besok didoakan ketika meninggal husnul khotimah bersama keluarganya. Walaupun kita tidak pernah menjumpai, pernah tidak kita menjumpai Mbah Hasim? Tetapi karena kita mau berkhidmah di NU, diakui beliau. Pernah ziarah ke sana? Tidak pernah. Coba. Pernah ada? Pernah hampir di tanah. Ya. Kalau rekan dan rekan ziarah ke sana itu sudah dikompleks semuanya kok. Di Jombang ya. Itu di kompleks satu makam itu ada Goni Mbah Hasim, ada putranya Mbah Wahid, ada cucunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada Kiai Haji Sholahuddin Wahid, di situ semuanya. Ya. Kalau saya sering ya, hampir setiap tahun ziarah ke sana. Ya. Kemarin pernah bersama pengurus cabang dan rumah sakit NU gitu. Gratis tapi ya. Jadi modelnya adalah yang pertama kita harus punya ilmu, dan yang kedua kita harus bertakwa ya. Takwa tadi adalah al-ibtisal awamir wajtinabun nawahi. Aku nak terus malah keringin ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, terutama adalah sholat 5 waktu. Ini yang paling penting, karena besok di hari kiamat itu yang ditanyakan oleh Allah, yang dihisab pertama bukan zakatnya, bukan hajinya, walaupun yang haji itu modalnya banyak, bayarnya puluhan juta, tapi yang ditanyakan bukan hajinya. Padahal haji itu adalah biayanya mahal, antrine suwe. Ya. Kalau sekarang itu Anda daftar mungkin 20 tahun atau 25 tahun baru berangkat. Kalau usiamu sudah 20 kok belum daftar, dan aku mengatakan kapan kan begitu. Ya. Jadi tidak ditanyakan oleh Allah yang pertama, justru yang ditanyakan oleh Allah yang dihisab pertama adalah sholat. Awal ma yukhasabu bi yaumal qiyamati as-sholat. Fa idza saluhat sa'iru amali, wa idza fasadat sa'iru amali. Ya ayyuhan nabi wal kausabu durri, ya ayyuhan nabi anta imamul amr di besok di hari kiamat itu, perkara yang ditanyakan oleh Allah, yang dihisab oleh Allah, awal ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholat.
Di pertama besok di hari kiamat yang dihisab, yang ditanyakan oleh Allah bukan hajinya, bukan zakatnya, bukan puasanya, tetapi sholat. Sholat. Dan apabila sholatnya baik, insya Allah semua amal perbuatan akan baik. Makanya saya harapkan rekan dan rekanita dimanapun Anda berada, boh kue ziarah, boh kue rekreasi, Pengajian. Masya Allah. Tolong jangan lupa yang perempuan, rukoh itu jangan ditinggalkan. Jangan kau tinggalkan. Aja sing njero tas itu lipstick, bedak, Skincare. ya. Tapi yang di tas Anda itu harus ada yang namanya mukena atau rukoh. Pak, aku rak nggo rukoh kok, Pak. Lu memang sengaja rak nggo kok. Oh. Itu. Ya. Kalau Anda sudah tidak bawa rukoh, berarti Anda sudah tidak ada niat untuk sholat. Kok nyilah paling kono ki ana bisane rukoh. Kok senengane nyilah? Nyilah nak pondok. Ada nak di pondok pesantren itu nak nyilah nak pondok segini gosok. Sok. Ya. Jadi rekan-rekan semuanya, saya harapkan ketika kegiatan apapun saja, di luar atau dimanapun saja, itu tolong sholat jangan ditinggalkan. Saya juga pernah memberikan pengarahan kepada sahabat-sahabat Bangser, karena saya juga pembina Ansor Bangser Betawalang gitu. Tolong Anda ngempam boleh, tetapi waya sholat sih. Ojo gagah-gagah dong. Wah, pakai ini Bangser kau tentara, tapi waya sholat. Biar. Waduh, bar. Iya. Ya. Ketika saya di Ansor, karena saya juga walaupun hanya sebagai pembina, tapi saya aktif masuk. Nanti malam juga saya harus hadir. Saya semuanya di penuh, di Ansor, di NU aktif. Walaupun ada yang mengatakan saya wah serakah. Bilang serakah nggak apa-apa. Orang bayaran wae. Ya, nggak apa-apa. Saya dalam rangka menghormati NU. Ya. Jadi dengan semuanya, apa yang telah sampaikan tadi bahwa perkara yang dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat. Dan perlu anak-anak ketahui, sholat itu wahyu yang langsung dari Allah. Di Rasulullah itu langsung berhadapan dengan Allah ketika apa? Isra Mi'raj. Kalau yang lain enggak, zakat hanya lewat wahyu, hanya lewat Jibril. Kalau sholat itu Allah memberikan perintah langsung berhadapan dengan Rasulullah lewat Isra dan Mi'raj. Istimewa. Ya. Ketika Anda mungkin ada yang tidak sholat, orang sekolah digudang-gudang sih. Wayai jamaah anak digudang sih. Pak, aku mundur kok, Pak. Mundur kok. Ya. Mundur. Jadi sekali lagi rekan-rekan kita, modal yang pertama tadi adalah ilmu, modal yang kedua adalah takwa. Saya yakin kalau pejabat-pejabat di Indonesia adalah orang-orang yang takwa, Indonesia makmur. Betul tidak? Karena dia korupsi berarti dia yang bertakwa. Ya, dia yang bertakwa. Kalau dia bertakwa tidak akan korupsi. Ya. Walaupun
Kalau di zaman Pak Harto itu korupsinya banyak, sekarang tambah banyak. Kalau dulu kan memang penguasa tunggalnya adalah Golkar kan begitu. Sekarang kan didukung partai-partai yang lain, semuanya korupsi semuanya. Tambah parah. Parah nih. Makanya untuk mencetak orang-orang yang takwa, kalau mencetak orang-orang pintar mudah. Golek orang pintar gampang. Indonesia itu perguruan tingginya tidak bisa dihitung. Siapa sih bisa hitung? Tidak bisa. Satu dua. Indonesia itu perguruan tingginya banyak sekali, tidak bisa menghitung Anda. Iso Pak, tak dulu ibu saya. Ya. Dan rata-rata setiap tahun perguruan tinggi itu mengeluarkan meneruskan sarjana-sarjana. Baik S1, S2, S3, S2. ST Pak, ST. Ya. ST. Saya yakin kalau sarjana pinter enggak? Pinter di sini. Tapi belum tentu benar. Bener. Belum tentu Bener. Ya begini. Jadi Anda adalah kader-kader muda, para kiai, para ulama, maka harus diwodali dengan ilmu dan takwa. Dan yang terakhir, ini saya menyampaikan sebuah ayat Allah ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Rekan dan rekan kita semuanya ini adalah punya seorang ayah, seorang ibu. Tadi yang pertama itu adalah hanya untuk membekali kalian sebagai kader-kader NU. Yang ini adalah saya ingin anak-anak semuanya atau rekan-rekan semuanya punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah. Kita diperintahkan Tuhan kita. Jadi ayat itu memerintahkan kita semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Jadi yang pertama kita disuruh menyembah, mengabdi pada Allah, ya, terutama tadi surat tadi. Yang kedua, perintah itu diikuti wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua banyak di Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku wabil walidaini ihsana. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai sekali-kali kita semuanya, apalagi menjelang Ramadan, hati kita punya rasa menyakitkan orang tua. Kalau Anda mungkin tadi malam mengikuti pengajian bagaimana Alqamah, ya. Mungkin sudah paham semua cerita Alqamah, paham? Alqamah itu sahabat Rasul. Saya yakin sahabat Rasul itu ahli ibadah. Orang kaya gue. Sahabat jalil. Tapi ternyata ketika ajal menjelang, ketika sakaratul maut, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tidak bisa. Gara-gara menyakiti hatinya orang tua, menyakiti hatinya ibu.
Alhamdulillah. Jadi saya harapkan menjelang Ramadan hati kita bersihkan dengan kedua orang tua yang orang tuanya masih hidup, kita silaturahimi, kita berbuat baik kepada orang tua. Kalau mungkin Anda pernah menyakitkan hati orang tua, malam hari ini, besok pagi kita minta maaf pada orang tua. Minta maaf tidak harus hari raya. Betul ya? Kalau kita memang salah, ya minta maaf sekarang Pak ya. Tidak harus hari raya. Hari Selasa. Ya. Jangan sampai kita nanti menyakiti hatinya orang tua. Makanya ada beberapa golongan yang termasuk yang tidak bisa mencium baunya surga adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mencium baunya surga saja tidak bisa, apalagi masuk. Mencium saja tidak bisa, apalagi masuk. Ini saya bukan rekan-rekan semuanya, ayo sebelum Ramadan tiba, mudah-mudahan kita semuanya menjumpai Ramadan. Pengen dah? Pengen menjumpai Ramadan dah? Ramadan Pak, Ramadan. Sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, bisa menjumpai Ramadan dan bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Ya. Biar kita nanti kelak hidup bahagia dunia akhirat. Saya yakin rekan dan rekan semuanya hidup di sini. Anda hidup itu punya tujuan, pengen bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Dunia fid dunya fawzuna bil ukhra bi hadidatal kubra wa fatihatal zahra wa dunia fid dunya fawzuna bil ukhra bi hadidatal kubra wa fatihatal zahra bi hadidatal kubra. Jadi kita semuanya hidup ini punya tujuan, pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sakal kiwau kawis sholat. Ya. Misalnya mau aku ngantuk tadi. Jadi menjelang Ramadan, mari kita semuanya bersiap-siap menjemput Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa, bisa bertemu Ramadan di tahun 1443 Hijriah dan bisa melaksanakan Ramadan dengan khidmat, berikan kesehatan, amin Allahumma amin. Mari kita tutup bersama karena sudah jam 10:30 ya. Saya kasihan nanti yang pimpinan anak cabang ya.
Kalau Mas Lutfi tidak apa-apa, ini Mbak Lisa yang cewek itu ya. Kita tutup dengan doa yang paling terkenal ya. Wahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sabana wa balighna Ramadan. Wa sabana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Ya Allah, bergairah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah kami bisa bersama di bulan suci Ramadan dan melakukan ibadah dan diberikan kesehatan, sehat walafiat untuk beribadah kepada Ya Allah. Hadirin yang berbahagia, cukup ya. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Kalau sudah nanti ngomong terus malah para barbar. Walaupun besok hari Minggu tapi untuk istirahat ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung pada pertemuan yang lain ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.